Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda sadaqa wa'ada wa nasara abda wa azazundahu wa hazamal ahjaba wahda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ilahi anta maksudi waradaka madlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka wa a'tini ma'aka abada. Senantiasa kita memanjatkan puji rasa syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Berkat limpahan hidayah inayah maghfirah Allah Subhanahu wa taala pada saat ini, pada detik ini kita masih dipermudah oleh Allah. Diberikan kemudahan yang luar biasa oleh Allah untuk bersama-sama bermanakib online sedunia di tempat raudhah-raudhah yang kita duduki saat ini. Tiada lain menggabungkan semua energi yang ada agar kita bisa bersama-sama untuk berkhidmat kepada Guru Agung kita semua pengersa Aba Aus. Salawat salam sempurna tetap milik Nabi yang paling agung, yang diagungkan oleh yang maha agung, baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, serta para pengikutnya sampai akhir zaman. Masyarakat ikhwan rahimakumullah. Sebelum kami menyampaikan khidmat ilmiah pada kesempatan siang hari ini, marilah kita menghadirkan diri kita untuk senantiasa kiranya dimanapun kita berada dapat bermuajahah dengan guru kita. Wabil khusus dimanapun berada beliau hadir. Walaupun di manakib online streaming atau online sedunia ini. Kehadapan guru agung kita Pengersa Aba Aus Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang kami muliakan para wakil talqin Syekh Mursyid, para kiai, para mubalik, dan para petugas manakib wabil khusus yang memfasilitasi manakib online sedunia ini. Teh Hajah Susi si milik kita, Umi Syahid, Ibu Hajah Wahyuni, Ibu Hajah Kartini, dan semuanya yang tidak bisa disebutkan satu persatu, kami ucapkan terima kasih sepenuh langit dan bumi, seluas jagat ars, sehingga kita dapat dipertemukan dalam manakib online ini. Ikhwan wal akhwat yang sedang menempuh hakikat kesucian jiwa rahimakumullah. Awalan tadi kita kembali untuk mengucapkan tahniyah atas ibu-ibu yang luar biasa yang melahirkan wanita-wanita luar biasa, yaitu yang pada saat ini happy birthday untuk Ibu Hajah Harsasih Nurwendo, Teh Hajah Susi Similikata kita, dan Umi Sri Astuti bab istrinya Mang Engkus, serta yang kemarin juga berulang tahun Teh Ina
anak daripada Bapak Rosadi dan Ibu Niken. Dan juga kita pasti adalah ibu kita semua yang tanggal 29 Maret juga berulang tahun, Umi 4 atau Umi Fatimah. Mari kita doakan bersama-sama panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya serta mulia, serta mulia, serta mulia. Selamat ulang tahun kami ucapkan. Selamat panjang umur, kita doakan selalu sejahtera, Amin. sehat sentosa. Selamat Amin. panjang umur dan bahagia, dan Amin. bahagia, dan bahagia. Panjang umurnya, panjang Amin. umurnya, panjang umurnya serta mulia, serta mulia, serta mulia. Bibarakatul Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Hatur nuhun Pak Kiai doanya. Terima Masyarul kasih. ikhwan Apa yang rahimakumullah. Ucapan terima kasih ini yang kita memang harapkan bukan kepada yang berulang tahun, tapi yang berulang tahun mengucapkan terima kasih kepada orang tua rohaninya dan orang tua jasmaniahnya. Hakikatnya seorang manusia dilahirkan ke dunia ini adalah perantara dari mereka semua. Andaikan manusia itu dilahirkan ke muka dunia ini, Allah jadikan apapun dengan kehendakan Allah. Mereka mau menjadi Nasrani, mau menjadi Yahudi, menjadi orang-orang Islam yang berakal atau orang Islam yang tidak berakal. Karena saat ini saja secara garis besar di bulan Ramadan pertama di tahun 1444 Hijriah, sebetulnya para iblis sudah berteriak kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, aku mau pensiun saja dalam menggoda umat manusia. Kenapa ujuk-ujuk iblis minta pensiun kepada Allah Subhanahu wa taala? Kita ketahui dalam hadis apapun, banyak hadis yang bertebaran bahwasannya bila Ramadan 1 datang, maka para iblis setan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Iblis dan setan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenyataan yang terjadi, manusia banyak bersifat lebih daripada keiblisannya, lebih daripada kesyaitaniyahnya. Mereka itu melebihi daripada sifat-sifat iblis dan syaitan. Maka Abah mengatakan, boro-boro kepada manusia, kepada setan pun kita jangan memusuhi. Kita harus namanya mengajak. Pasti kita melihat dari hari pertama di bulan Ramadan ini, banyak jin bergentayangan, kakinya langtung di depan warung kopi, warung makan. Itu baru hari pertama. Sekarang ini sudah perbedaannya luar biasa. Kalau kita lihat ibadah pertama, tarawih di masjid-masjid, di musola-musola, di madrasah-madrasah. Kalau di madrasah, saya rasa madrasah atau raudhah TKN Suryalaya pasti akan namanya stabil, akan bertambah tidak berkurang.
Tapi di masjid, di musola yang notabene-nya bukan namanya madrasah Atlas Raudhah daripada TKN Suryalaya, maka akan ada pengurangan yang luar biasa. Tadinya masjid itu penuh, musola itu penuh, tapi sekarang sudah ada kemajuan di masjid dan musola yang ada. Sehingga tadinya sampai bersoft-soft, sekarang sudah berkurang, tinggal berapa soft saja. Baru di hari yang ke-11 ini. Maka sungguh kita luar biasa diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala bertemu dengan orang tua ruhani, sekaligus orang tua jasmani yang bisa menuntun kita menuju ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak ada ucapan, tidak ada waktu lagi untuk tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sudah diberikan guru yang waskita, guru yang bisa memberikan pengarahan kepada kita dimanapun, kapanpun kita dapat melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dalam berulang tahun pun tadi Abah mengajarkan kepada kita, ucapkan orang yang berulang tahun terima kasih kepada kedua orang tuanya, terutama orang tua ruhani, yaitu Abah Aus. Bukan minta doa Abah Aus, tapi bagaimana kita bersama-sama kita, Abah terima kasih. Abah telah melahirkan saya ke dunia ini. Yang tadinya saya ghaflah anillah, lupa kepada Allah. Dengan perantara Abah, saya dilahirkan ke dunia kembali menjadi bayi yang namanya Tiflul Ma'ani, yang ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dari tahun ke tahun kita melaksanakan maulid untuk diri kita, maulid untuk keluarga kita, tidak ada sandaran dengan namanya spiritual yang ada dalam diri kita, sehingga kita hanya bersenang-senang saja, mengikuti egosentris dalam diri kita pribadi, sehingga tidak ada nilai-nilai agama yang tertumpah curah di dalam kegiatan maulid tersebut. Maka sesungguhnya ikhwan harus banyak berterima kasih, bersyukur kepada Allah. Bersyukur kita bersama orang yang sudah dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena perjalanan thariqah ini akan sulit kita gapai, akan sulit kita raih kalau tidak ada guide, orang yang menuntun kita bisa sampai kepada tujuan akhir kita. Apa yang sering kita bacakan, para mubalik, para kiai, para semua orang-orang yang berdakwah dalam bidang thariqah ini, pasti pertama yang diucapkan, ilahi anta maksudi, waradaka madlubi atini mahabbataka wa ma'rifatak. Dan guru kita menambahkan, ini yang dikatakan muraqabah, wa atini ma'aka abada, agar aku selalu bersama dengan Allah, aku selalu diawasi oleh Allah, sehingga kita tidak akan melenceng dalam perjalanan hidup kita semua. Thariqah, perjalanan yang harus betul-betul apik kita jalankan, bukan hanya dengan kata-kata, bukan hanya fasih lidah ini mengucapkan bacaan-bacaan atau menulis, tapi bagaimana semua ilmu yang Allah berikan dari orang-orang yang senantiasa memberikan ilmu kepada kita terserap dalam diri kita, mematri dalam tubuh kita, bersatu dengan jiwa kita, sehingga bukan hanya kita dengar, bukan hanya kita lihat, tapi kita dapat melaksanakan step by step. Kita bisa bermuamalah, bukan hanya kita menuntut ilmu dengan hanya melihat, mendengar,
tapi bersama-sama meniti ilmu-ilmu bekas yang sudah disampaikan oleh guru kita, agar kita bisa menapaki ilmu-ilmu bekas itu untuk jalannya mencari bersama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang bukan perkara yang gampang, tapi juga bukan perkara yang sulit. Kalau kita berusaha istiqomah, man hasunat khidmatuhu wajabat karamatuhu. Siapa baik khidmatnya kepada guru wajib mendapatkan karomahnya. Karomah ini bukan bisa berjalan di atas air, bisa terbang seperti burung, atau bisa pindah tempat dari sekarang ke tempat yang. Tapi karomah yang diberikan kepada guru kita adalah istiqomah. Istiqomah menjalankan rutinitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau karomah Allah tumpahkan dari guru kita kepada kita hanya sebatas itu, yang dilihat melihat orang itu berdecak kagum atas namanya apa yang dilihat secara mata zahirnya, itu tidak seberapa. Tapi bagaimana dari hari ke hari kita bisa merapatkan ibadah kita, kita dapat menjalankan amalia-amalia kita selalu bersama dengannya. Itulah karomah yang luar biasa, karomah yang didambakan oleh orang-orang yang senantiasa mereka menjadi para pencari Tuhan. Kita tahu sekarang di SCTV para pencari Tuhan sudah jilid 16. Jilid 16 banyak banget, berarti sudah 16 tahun berjalan namanya PPT, para pencari Tuhan. Karena kenapa mereka sampai jilid 16? Karena mereka tidak punya mursyid, maka para pencari Tuhan. Cari Tuhan itu lebih mudah daripada mencari syekh mursyid. Mencari wali itu susah daripada mencari Tuhan. Kalau kita mencari Tuhan, bagaimana kita sudah dijelaskan dalam setiap apapun yang kita lakukan. Bila kita ingin menjamu Allah, jamulah orang-orang yang senantiasa miskin, fakir miskin. Jamulah mereka dengan kasih sayang. Makanya tanbih sudah dijelaskan dalam tanbih kepada orang yang namanya di atas kita, baik lahir dan batin, kita harus hormat. Setara dengan kita harus hormati. Di bawah kita pun kita menghormati, apalagi kepada orang fakir miskin. Mereka itu tidak mau menjadi orang fakir, tidak menjadi orang miskin, tapi adalah kudrat Tuhan, kudrat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau kita sudah dapat melakukan apapun yang sudah disampaikan oleh Abah Sepuh dalam tanbihnya, oleh Abah Anum dalam rangkaian mutiaranya, tidak akan terjadi perpecahan dan keretakan dalam diri kita. Tidak ada lagi perpecahan, keretakan dalam lingkungan kita. Tidak ada lagi perpecahan dan keretakan dalam keluarga kita. Karena sudah disatukan dalam wa ta'asimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Bersatu dalam talinya Allah. Apa talinya Allah? Untuk semua orang-orang yang senantiasa bersama dengan Syekh Mursyidnya, yaitu kalimat la ilaha illallah. Itu tali Allah. Dimanapun kita berada, tidak ada merasa lebih, tidak merasa kurang. Kita sejajar di hadapan guru kita. Guru kita memberikan kepada kita pengertian-pengertian yang luas, pengertian-pengertian yang dalam, sehingga kita bisa dapat sedikit demi sedikit mengikuti akhlak adab guru kita. Karena poin daripada bertoriko itu hasilnya adalah membentuk akhlak dan adab yang luar biasa. Bukan nanti menunjukkan saya luar biasa dalam namanya amalia, saya luar biasa dalam kekayaan, saya luar biasa dalam namanya kedekatan dengan nama para syekh, para wakil talqin, para ulama, para orang-orang. Bukan seperti itu. Endingnya nanti membentuk akhlak dan adab seluruh ikhwan wal akhwat thariqah qadiriyah naqsyabandiyah adalah akhlakul karimah wa akhlakul mahmudah.
akhlak terpuji, dan akhlak yang mulia itu menjadi akhlak yang terpuji, yang dimanapun kita berjalan, dimanapun kita melihat, dimanapun kita mendengar, dimanapun kita melangkah, kita melakukan akhlak adab yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sampai yang dicontohkan oleh guru kita tercinta Syekh Muhammad Abdul Gaus Saifullah Masrur. Makanya dalam bertorikoh di dalam bulan Ramadan ini sungguh luar biasa. Kemarin Ak Jujun dengan namanya keterbatasan jasmaniahnya sedang menuju sehatnya, dia hanya bilang bahwa ibadah saum khusus itu dilakukan oleh kita. Karena apa? Dimanapun kita berada, menghadirkan hati kita ke hadapan Allah. Mata kita jaga, kuping kita jaga, mulut kita jaga, tangan kita jaga, seluruh anggota tubuh kita baik yang zahir dan batin mengikuti instrumen daripada sefrekuensi guru mursyid kita, agar semuanya akan terbawa, tidak akan terkejar, tertaksir, tidak akan tertinggal. Makanya dengan namanya rutinitas kita yang kita lakukan, paling tidak poin untuk kita semua, kita berharap menjadi diaku oleh guru agung kita semua. Jangan sampai lepas dari tali agama Allah. Jangan sampai lepas dari tempat orang bertanya dan Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Mahasuriyalaya. Hilangkan ego dalam diri kita. Ego merasa diakui, merasa hebat. Ego merasa namanya eksklusif di tempat-tempat yang orang tidak bisa menjalaninya. Ego yang ada dalam diri kita merasa kita digunakan oleh orang lain. Hilangkan ego-ego itu semua. Yang terpenting buat kita, ego yang kita lakukan berasal dari kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah, dan kita selalu dapat menghudurkan hati kita untuk bersama dengan dua namanya, di tengah-tengahnya ada hu, agar kita bersama orang-orang yang sudah sampai kepada Allah, para arwahul Qodasah, bersama dengan seluruh ahli silsilah Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Mahasuriyalaya. Semoga Allah berkahi semuanya, segalanya, selamanya. Kita semua diberikan panjang umur usia dunia kita di bulan Ramadan pertama yang tahun kelima di dalam hijriyahnya Sirna Rasa. Kita selalu dapat menapakinya, kita berjalan makin ke depan, makin ke depan, makin ke depan, makin halus, makin baik akhlak budi pekerti kita terhadap guru kita, terhadap sesama ikhwan, dan kita dibanggakan orang-orang yang senantiasa mendambakan para kesucian jiwa. Terima kasih, mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.